Mengungkap ciri-ciri cucu nabi palsu. Banyak keturunan nabi yang sahih nasabnya di dunia ini baik secara data silsilah terkonfirmasi oleh kitab-kitab yang ditulis abad kelima, atau melalui tes DNA. Seperti para keturunan nabi di Yordania dan Saudi Arabia. Mereka secara ilmiah terkonfirmasi oleh kitab-kitab yang ditulis abad kelima Hijriah dan setelah dilakukan tes DNA ternyata hoplografnya sesuai dengan hoplograf Bani Hashim. Namun banyak orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi padahal mereka tidak terkonfirmasi kitab nasab abad kelima dan ketika dilakukan tes DNA ternyata hasil hoplografnya bukan J yaitu jenis hoplograf orang Arab. Ada juga yang mengaku keturunan Nabi dan secara ilmiah tidak terkonfirmasi kitab nasab abad 5. Ketika diminta untuk tes DNA mereka tidak bersedia. Maka umat Islam harus hati-hati terhadap orang-orang yang sengaja menyusup kepada duriyat Nabi ini. Untuk mengetahui apakah ia cucu Nabi asli atau bukan maka setiap orang bisa meneliti nasabnya dengan berpedoman kitab-kitab nasab yang sekarang tersedia di internet dari perpustakaan digital Timur Tengah seperti perpustakaan anur.com, arsip.com, syamilah.com dan lain-lain. Jika ada orang yang mengaku cucu Nabi, pertama, mintalah susunan silsilahnya dari yang bersangkutan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, telitilah nama-nama itu dengan kitab nasab sesuai dengan zamannya masing-masing. Bila nama yang diteliti adalah orang yang hidup di abad kelima maka telitilah di kitab abad kelima apakah betul ia anak dari ayahnya. Misalnya jika ada nama-nama Ubaidillah bin Ahmad maka cari di kitab abad kelima Hijriah yang menerangkan tentang Ahmad. Apakah betul Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah? Jangan melihatnya di kitab yang dikarang abad sekarang karena bisa jadi itu adalah tanpa sanad dan riwayat sama sekali. Yang penting juga adalah jangan berpatokan kepada pengesahan sebuah lembaga nasab bahwa seseorang itu adalah cucu Nabi karena bisa jadi lembaga itu pencatatannya bertentangan dengan kitab-kitab nasab abad kelima Hijriah. Bisa juga mencirikan cucu Nabi palsu dari amal kesehariannya. Cucu Nabi palsu bila bertemu orang yang baru dikenalnya maka ia akan langsung memperkenalkan dirinya sebagai cucu Nabi, agar orang itu menghormatinya. Bila ia berpidato maka cucu Nabi palsu sering membawakan tema tentang wajibnya menghormati cucu Nabi. Dan kemudian ia membawa jamaah itu untuk menghormati dirinya dan kelompoknya. Cucu Nabi palsu akan menjadikan darah lebih mulia dari ilmu pengetahuan. Ia membawa manusia untuk menjadi pengikutnya walaupun ia bodoh dan akan menakuti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bila ia tidak menghormati cucu Nabi seperti dirinya maka ia tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu Nabi palsu juga akan mendatangi banyak orang untuk meminta uang, terutama para kiai-kiai, dan menakuti kalau ia tidak memberi uang maka pondoknya tidak barokah. Demikian penjelasan ini semoga bermanfaat untuk kita semua.